Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyadik wa latilatadiki. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi ni'mat. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sob, sering nggak dapat surat cinta yang kadang enak kadang enggak gitu. Dan kebanyakan enggak enak. Ini saya dapat surat cintanya dari tim likuidasi BPR Lestari, BPR Kaliste. Jadi ini tim likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat Kaliste Bestari DL Jalan Raya dan Pasar bla 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 bla. Ini memberitahukan bahwa dia akan mulai lelang lagi. Lelang kemarin dia gagal, sekarang mau melakukan lelang lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Nanti saya jawab secara apa? Yang paling penting sebenarnya bukan masalah, tapi tetap saya jawab solusi teknisnya gitu. Solusi teknisnya bisa melakukan somasi apapun bla 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 banyak gitu. Tapi yang paling penting adalah solusi hati kita, tenteramkan hati kita. Ketika kita dapat sesuatu yang buruk yang menimpa kita, yang nggak enak, yang Anda membuat Anda stres dan Anda tidak bisa melakukan apapun. Dan di saat itu sempurna untuk berdoa. Jadi ketika kehidupan kita sedang terpuruk, pada saat itulah kamu berada dalam posisi sempurna untuk berdoa. Ketika kita tidak, kehidupan kamu terasa tak berdaya, apapun tak berdaya, apa yang bisa saya lakukan? Mereka kan tim likuidasi mewakili negara. Padahal Presiden Jokowi yang begitu bijak udah ngomong memberikan ini relaksasi saat COVID Corona ini. Tapi mereka tetap ngekeh dulu. Karena mereka berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Itu dia undang-undangnya. Mereka nggak bisa bergerak gitu. Jadi kadang-kadang hukum itu memang gitu. Kemarin Omnibus Law nggak gini-gini amat. Harusnya terbaru dong harusnya. Omnibus Law yang lain-lain dia lakukan. Kalau ini enggak gitu. Atau pejabatnya yang kurang peka gitu. Pada saat korupsi seperti ini. Bagaimana Pak Presiden? Omongan Anda didengar gitu. Bawahan Anda langsung pun tim likuidasi BPR Lestari Kaliste ini melakukan tindakan yang saat kayak gini loh diancam. Untung saya dablek sob. Kalau nggak dablek mungkin udah stres gitu. Dan untung kalau saya itu kan cuma tanah villa gitu, bukan rumah saya sendiri. Karena rumah ini kan saya jaminkan, gitu. Nggak ada jaminan kemana-mana gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah ketika kita tidak mampu, ya udah ngadu kemana-mana nggak bisa juga. Apa yang dilakukan? Saat itulah ketika kita tidak berdaya, itulah saat kita untuk posisi sempurna untuk berdoa dan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah. Dulu saya ngajarkan power of nothing pada Anda semua. Power of nothing itu ketika kita tidak berdaya ngapa-ngapain, di saat itulah kita bisa melakukan berbagai gerakan gitu. Berbagai kebaikan, banyak kebaikan. Ini ada satu hal yang baik sekali ya. Jadi baik di kita ini perlu bagi kita semua untuk mempunyai respon positif gitu. Respon positif dari setiap kejadian negatif apapun, kita harus mempunyai kalau kita berespon positif, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Lihat sisinya. Ketika memang kita yakin itu udah takdir Allah, ngapain kita harus takut itu? Jadi di sini ada satu hadis yang bagus seperti ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kalau segala sesuatu yang Allah tetapkan tidak akan menimpamu, maka semua itu pasti tidak akan terjadi padamu. Jadi kita harus yakin bahwa itu pasti tidak akan menimpa kita. Dan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu, maka semua itu pasti akan menimpamu. Dan ketahuilah segalanya sesungguhnya pertolongan Allah itu selalu menyertai kesabaran. Dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai dan jalan keluar, kalau mau keluar kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Jadi kemudahan itu selalu menyertai kesusahan. Jadi di antara kesusahan itu pasti ada kemudahan. Cuman kita yakin apa tidak itu. Yakinkan dulu diri kita. Teknis lainnya adalah stop ribanya gitu. Masalah ini ya. Jadi saya sekarang ini tidak kompromi. Saya melunasi gitu. Loh Cap, nggak ada uang nggak masalah. Yang penting saya mau lunasi. Yakin ada aja jalan keluarnya. Kalau kita yakin. Jadi berdoa, kalau saat ini adalah berdoa sebanyak mungkin pada Allah, sebanyak-banyaknya. Yakinkan hatimu bahwa bersamanya kamu mampu lalui semuanya. Dan yakinkan bahwa kalau memang itu rezeki kita, tidak akan hilang sob. Jadi saya dapat surat ini dekat nggak aja. Kesel iya, sebentar doang gitu. Udah gitu saya pasrahkan pada Allah.
Jadi bagi Anda yang dapat surat cinta dari pelelangan modelang belum terjadi, hanya gini tok aja. Kalau udah terjadi gimana? Minta lagi sama Allah. Itu sedableknya saya. Dan saya yakin saya lebih senang dapat sesuatu dari apa? Dari hasil usaha saya. Karena ini kan dulu saya main riba gitu. Uang dari riba. Jadi itu masih menggunakan bank gitu. Kalau memang ini Allah mau bersihkan apa-apa. Kalau saya kalah pun, kalau ada yang lihat, ini bayangin loh, harga tanah sekitar mungkin sekarang 2 miliar lebih, 2,5 M. Hutang saya cuma 500 jutaan gitu. Terus dia lelang gitu. Lelang juga murah gitu, semurah-murahnya. 500 paling atau 600 700. Pinggir jalan sob, di Pecatu. Rugi nggak? Oh kerasa, pinggir jalan persis tengah jalan. Pakai bisnis bagus, rugi, ya biarin aja. Kalau yang penting saya bersyukur ya, kita lahir nggak punya apa-apa. Terus saya ke Bali juga biasa-biasa aja. Sekarang dulu saya 10 tahun lalu saya bangkrut, saya malah minus harta saya. Sekarang malah berlebih, itu hilang pun nggak masalah. Apa yang harus takutin? Jadi kita harus biasa-biasa. Yang kita kesel tuh kadang-kadang di dalam hati kita nggak terima gitu. Padahal kita nih wajib menerima takdir Allah. Jadi itu kan hanya harta, bisa datang bisa pergi, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Jadi mintalah kepada Allah agar kamu selalu diberi kekuatan untuk tak pernah putus asa dan dalam berharap. Jadi kita tidak pernah putus asa dalam berharap. Oke, sekarang saya masalah bahas teknisnya. Setelah tobat segala macam-macam, Anda bersihkan, berdoa terus. Kalau bisa tambahkan setiap saat, bukan kewajiban aja kita lakukan, sholat dan yang lain-lainnya. Tapi kalau bisa tingkatkan sampai ke tahap Anda bisa sholat tahajud dan ke tahap Anda bisa menikmati sholatnya, mendapat kebahagiaan sholatnya. Terus teknis lainnya, saya SKDA sudah membuatin SKDA Forum dan di situ ada media debitur. Nah, saya akan buatin somasi, saya akan muat di sana. Jadi kita harus buatin somasi. Somasinya untuk siapa? KPKNL, tim likuidasi BPR Kaliste, kita solatin, somasiin. Isi somasi bagaimana? Isi somasinya bahwa di situ menurut instruksi Presiden bahwa ini adalah relaksasi segala macam-macam, mohon diberikan keringanan untuk bisa restrukturisasi. Dan sesuai POJK nomor 11 03 2020 untuk mendukung ini Presiden itu bisa restrukturisasi bisa diberikan. Pasti dia akan nolak karena dia pegangan, karena udah gak sabar pejabatnya ditengken gitu. Pejabat, itu kan bukan uang Anda, uang negara gitu. Kenapa sih Anda ngotot-ngotot sekali gitu? Kenapa nggak diinikan aja? Ingat ya, kalau Anda banyak nyusahin orang, insya Allah nanti gak bakal berkah gitu. Orang kerja nyusahin orang gitu. Meskipun saya kan pejabat negara, ya iya, pejabat negara yang bayar siapa? Kan rakyat gitu. Jadi gunakanlah kekuasaanmu untuk bisa menjadi manfaat gitu. Apa peninggalanmu kalau hanya nyusahin orang gitu? Jadi intinya seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa. Oke, saya akan lakukan somasi saya akan muat di media debitur, saya akan kirim juga ke mereka. Nah, kalau seandainya nanti di pengadilan pun itu akan jadi bukti kuat bahwa kita memang sudah melakukan itu. Dan dari itu pun saya akan tekan ininya bukan hanya pengadilan ke OJK, saya tekan CC-nya ke Presiden RI, ada di situ ke sekretaris negara .co.id gitu. Jadi lewat sekretaris negara dulu gitu. Kalau bisa saya tekan kita CC-kan ke Departemen Keuangan dulu. Iya. Jadi ini adalah perbuatan ilegal, apa-apa kita akan somasi mereka semua. Kalau enggak kita akan tuntut bawa ke pengadilan dulu. Seperti itu. Terus kedua, saya akan tulisin di objek saya bahwa tanah ini masih dalam sengketa gitu. Jadi siapapun yang ini akan kami lakukan gugatan gitu. Oh mantap gak coba, mantap sob. Jadi dengan itu, kalau itu terjadi pun, kalau kita udah usaha dagang pun nggak apa-apa. Berharap pada Allah. Jadi itu kunci saya membuat tenang gitu. Soalnya gini sob, kalau saya nggak tenang, saya kan punya startup sekarang nih, Uber Indonesia segala macam-macam, Uber Indonesia, Uber Pay segala macam-macam. Usaha saya bisnis ini kan saya jadi stres. Kesempatan kita untuk dapat sesuatu yang lebih bagus hanya mikirnya susah, ngapain gitu. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita tangani, handle, pasrahkan pada Allah. Kita hanya bisa nangani sesuatu yang kita bisa tangani, yang kita bisa handle. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.